Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'iha kadhibah khafidatun rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajwan wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaika muqarrabun. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama membaca surah Al-Waqi'ah. Insyaallah pertama untuk para muzakir yang telah berkontribusi, yang telah mendukung dari kegiatan syiar kita untuk acara pengajian dan santunan melalui barokahnya surah Al-Waqi'ah, khususnya untuk para muzaki dan umumnya untuk kita semuanya. Allah berikan kebaikan dari beliau, dibalas dengan rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para muzaki dan juga disampaikan oleh pengurus yaitu Pak Zaki dan keluarga. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Zaki dan keluarga diberikan rezeki yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan barokah, dan juga beliau beserta keluarga yang akan menunaikan ibadah umrah dilancarkan oleh Allah, diberikan sehat, dapat meraih umrah yang mabrur dan makbul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan sebelum kita tutup dengan doa, yang mana di dalam doa kita juga menghadiahkan untuk arwah dari almarhum dan almarhumah. Sebelum kita menutupnya dengan berdoa, akan disampaikan mau'idul hasanah. Pada kesempatan ini, para santriyin wa santriyat, kita bersama-sama untuk mentadaburi, menyelami hikmah dari surah Al-Fatihah, bahwa surah Al-Fatihah memiliki banyak hikmah, lautan hikmah. Adapun pada kesempatan ini kita secara sekilas saja, karena waktu yang sangat terbatas. Surah Al-Fatihah, bagaimana bunyinya surah Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat selanjutnya apa? Ar-Rahmanir, kemudian Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Alhamdulillah, kita sering, kita setiap hari selalu membaca surah Al-Fatihah. Minimal ketika duhur berapa kali kita baca surah Al-Fatihah? 4 kali, ya. Saat asar berapa kali kita baca surah Al-Fatihah? 4 kali, belum termasuk sunahnya, ya. Saat maghrib
Berapa kali kita baca surah Al-Fatihah? 3 kali. Saat Isya kita baca surah Al-Fatihah berapa kali? 4 kali. Saat subuh kita baca Al-Fatihah 2 kali. Masya Allah, setiap hari ya. Kita disyariatkan, kita diharuskan untuk membaca surah Al-Fatihah. Ketika kita sholat tidak baca surah Al-Fatihah, sah tidak sholatnya? Tidak. Nah, pada kesempatan ini mari kita untuk menyelami kandungan dari surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama mengajarkan kepada kita agar kita banyak-banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang berangkat ke pasar, alhamdulillah sekarang kita berada ya di lingkungan pasar. Ketika berangkat ke pasar dari rumah, agar kegiatan kita di pasar menjadi ibadah dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di pasarnya itu menjadi ibadah. Asalkan di pasarnya apa? Jujur ya. Kemudian yang berangkat ke kantor dari pagi sampai sore, bagaimana supaya tugas di kantor menjadi ibadah? Maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun kegiatan kita, anak-anakku semua, ketika berangkat ke sekolah, mulailah ya dari rumah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, supaya berangkatnya ke sekolah dicatat sebagai amal ibadah. Dan jelas ketika di sekolah itu melaksanakan perintah Allah, ke pasar juga melaksanakan perintah Allah, ya, ke kantor dan apapun kegiatan kita, usaha kita, itu menjadi amal ibadah. Dimulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillah menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahwa Allah sangat mengasihi kita, Allah sangat mencintai kita, Allah sangat menyayangi kita. Kalau kita sering baca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Apakah sekarang kita disayang oleh Allah? Tidak. Disayang, alhamdulillah. Ya. Apa bukti sayangnya Allah kepada kita? Kita diberi sehat, alhamdulillah. Kita diberi mata dengan penglihatannya, alhamdulillah. Kita diberi telinga dengan pendengarannya, alhamdulillah. Kita diberi lisan dengan perkataannya, alhamdulillah. Bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat nikmati setiap harinya. Pertanyaannya, sudahkah kita belajar untuk menyayangi Allah? Sudahkah kita belajar untuk mencintai Allah? Nah, kita belajar untuk menyayangi Allah. Kita mencintai yang telah memberikan segalanya kepada kita. Memberi sehat, memberi mata, memberi telinga, memberi umur, dan memberikan nikmat yang sangat besar
Apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Baru di ayat pertama saja hati kita sudah berasa sangat indah dengan ayat yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalau ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu ciri orang yang bersyukur. Nah, ya. Orang yang bersyukur itu pasti mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Itu ciri orang bersyukur. Kalau jadi orang yang terkena musibah apa? Mengucap apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ayat yang kedua berbunyi alhamdulillahirabbil alamin, mengajak kepada kita agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi jangan sampai lisan mengucap alhamdulillahirabbil alamin tapi kitanya cemberut, kitanya protes, kitanya mengeluh terus. Padahal yang kita ucapkan setiap hari surah Al-Fatihah ayat yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ya makna lebih, ya makna berikutnya segala pujian milik Allah. Jadi ketika ada yang memuji kita, kita tidak punya apa-apa. Sebab kita hanya dititipi pujian itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji milik Allah. Kita tidak punya apa-apa sehingga kita tetap rendah hati. Ayat yang ketiga apa? Ar-Rahmanir, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah ya. Kita diperintah oleh Allah, kita diajari oleh Allah agar selalu hati kita selalu menyayangi, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hati kita selalu terbuka, dada kita lapang, lisan kita terus memuji Allah Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita semuanya banyak diberikan nikmat oleh Allah, insya Allah ya, karena rezeki itu ya, kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami berupa syukur. Sungguh sangat berbahagia orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, orang yang selalu husnudzon dengan segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selaraskan hati kita ketika kita membaca surah Al-Fatihah ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat selanjutnya berbunyi Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, yang merajai hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Tidak ada yang tahu ya. Kiamat kubro, kiamat yang besar, maupun kiamat sugro, kiamat yang kecil, kita tidak tahu. Kapan datangnya malaikat Israil kepada kita tidak tahu. Kita sering menyaksikan ada
Orang yang sedang berjalan, tiba-tiba wassalam, tiba-tiba ia dipanggil oleh Allah. Ada yang sedang mengendarai kendaraan, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Ya, ada yang sedang, ya, naudzubillah, ya, yang sedang lupa kepada Allah, yang sedang berbuat maksiat dipanggil. Malaikat Israel datang tiba-tiba. Sehingga kita perlu selalu waspada bahwa ajal itu datang tiba-tiba, tidak bisa dimajukan meskipun hanya 1 detik, tidak bisa dimundurkan meskipun hanya 1 detik. Anak-anakku semua, rajin mengaji, rajin ingat Allah, berbakti kepada orang tua, sehingga di akhir hayat kita termasuk husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ketika kematian tiba, maka bersiaplah kita untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Kemudian ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Kita ini adalah hamba Allah. Karena kita adalah hamba Allah, kita yang memuja Allah, kita yang bersujud kepada Allah, maka tunduklah kita kepada perintahnya. Dan jangan khawatir, Allah Maha Kaya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kita perlu sering-sering berdoa kepada Allah. Dengan berdoa kita dijauhkan dari sifat sombong. Dengan berdoa kita diajak untuk ingat Allah, untuk berzikir. Dengan berdoa menjadi ibadah, dan dengan berdoa Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Oleh sebab itu, ketika sedang berdoa, mintalah yang besar-besar. Ya, apa? Surga. Surga besar tidak? Mintalah yang besar kepada Allah. Minta surga. Ya, kemudian juga minta juga yang besar, apa? Akhlak yang mulia. Ya, akhlak mulia itu sangat besar. Supaya jadi orang yang sabar, supaya jadi orang yang syukur, yang bersyukur, supaya jadi orang yang memiliki akhlak mulia, dan juga Allah memberikan rezeki yang halal kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ayat nomor 6, ihdinas siratal mustaqim. Mau tidak anak-anakku semuanya kita jadi orang sukses? Mau. Ya. Mau tidak kita jadi orang yang mulia? Mau tidak kita menjadi orang yang meraih juara? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang sukses. Mau tidak sukses hanya di dunia tapi di akhirat bangkrut? Tidak mau. Mau tidak kita senang di dunia tapi di akhirat masuk neraka jahanam? Tidak ada yang mau. Nah, sehingga kesuksesan yang hakiki adalah bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Seperti orang tua berpesan kepada anaknya, wahai anakku, hidup kamu yang lurus-lurus saja, jangan neko-neko, ya, jangan sesat, jangan kesasar. Nah,
tempuhlah hidup yang lurus-lurus saja. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Siapakah orang-orang yang berbahagia itu? Disebutkan di dalam surah An-Nisa, orang-orang yang hidupnya lurus itu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Orang-orang yang hidupnya lurus adalah golongannya para nabi, para rasul, minan nabiyyin wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiqin, wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Insyaallah kita semuanya dapat dikaruniai oleh Allah istiqomah menempuh jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Orang-orang yang menempuh jalan yang lurus itu siapa? Suratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, janganlah ya Allah jadikan kami sebagai orang yang dimurkai oleh Engkau, waladhdallin, dan jangan pula kami termasuk golongan orang yang sesat. Kemudian kita bersama-sama membaca amin. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Sebetulnya tafsir dari surah Al-Fatihah panjang kali lebar, ya, 7 hari 7 malam belum tentu bisa tuntas lautan hikmah dari surah Al-Fatihah. Adapun pada kesempatan ini hanya sepintas saja, dan insyaallah Allah karuniakan kepada kita derajat salat yang khusyuk, dan insyaallah dari sekian ratus, sekian ribu surah Al-Fatihah yang sudah kita baca, ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama menutupnya dengan berdoa, bermunajat kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhdina wa maulana Muhammad. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang, alhamdulillah di pagi hari menjelang siang yang cerah ini kami masih diberikan sehat, kami masih diberikan umur, kami masih diberikan kesempatan ya Allah untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat nanti. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, alhamdulillah ya Allah di pagi hari yang cerah ini kami dapat hadir di dalam rangka mensyiarkan agama-Mu ya Allah, di dalam rangka kami hadir di majlis ilmu, majlis zikir, majlis Al-Quran, dan juga di dalam rangka santunan untuk para santriyin wa santriyat, santriwan santriwati dari RW 04 Kelurahan Kelapa Gading Barat. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk kami yang hadir pada kesempatan ini beserta keluarga, diberikan ya Allah, berikanlah untuk kami sehat wal afiat, barokah panjang umur, rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah,
putra-putri yang saleh dan salihah. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang mempunyai penyakit, angkat penyakitnya ya Allah. Penyakitnya tidak kambuh lagi. Engkaulah sebaik-baik yang memberikan obat. Dan dari ujian sakitnya meningkatkan derajat di hadapan-Mu ya Allah, dan menjadi penggugur dosa. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Dan juga ya Allah untuk para muzaki yang telah mendukung kegiatan syiar kami ya Allah, berikanlah untuk beliau semuanya rezeki yang berlipat ganda, dan juga dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, dikabul yang menjadi hajat-hajatnya, yang menjadi doa-doanya. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya oleh-Mu ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami semasa kami kecil. Dan juga ya Allah untuk almarhum dan almarhumah, silahkan sebutkan nama almarhum dan almarhumahnya dalam hati masing-masing. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ya Allah, jadikan almarhum dan almarhumah husnul khatimah. Terimalah iman Islamnya, lapangkan alam kuburnya, lipat gandakan amal ibadahnya. Alam kuburnya menjadi riyadun min riyadil jannah. Dan juga ya Allah, demikian juga ya Allah untuk dari keluarga para muzaki semuanya ya Allah, menjadi amal jariah untuk almarhum dan almarhum. Ya Allah, jadikan kami ya Allah sebagai orang-orang yang bertakwa, demikian juga keluarga dan anak keturunan kami. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, keluarga kami dan anak keturunan kami semuanya masuk surga ya Allah. Jangan sampai ada dari anak keturunan kami yang masuk neraka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Jadikan kami sebagai orang-orang yang sabar, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang meraih kemenangan dalam pandangan Engkau ya Allah. Orang-orang yang memberikan manfaat selama hidup di dunia, yang menebar maslahat, yang menebarkan syiar agama ya Allah, dan di akhirat termasuk orang yang meraih kemenangan, yaitu surga firdaus dari sisi Engkau ya Allah. Rabbana ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Haramkan kulit kami, haramkan tubuh kami dari menyentuh api neraka ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bighairi hisab, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang tua kami, bersama dengan sahabat kami, bersama dengan jamaah kami, bersama dengan kaum muslimin wa muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wad'ilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Bi qawli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.